Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tunggu pembalasan dari Sekte Jing, kata Suguang belum selesai bicara, dan satu kekuatan tak terlihat tiba-tiba menghantamnya saat Sioyan melemparkan pukulan menyebabkan tubuhnya dengan cepat menghilang ke celah spasial di tengah teriakan kesakitan. Sioyan menarik tangannya, tubuhnya melesat dan muncul di samping Muying, Yueru, dan lainnya. "Apa kalian baik-baik saja?" kata Sioyan. "Kami baik-baik saja," jawab Muying dan lainnya. "Karena masalah sudah selesai, kemana kita akan pergi selanjutnya?" tanya Qinxin tersenyum manis. "Selanjutnya, ayo kita pergi ke mata air Yin Yang," kata Sioyan tersenyum. Saat kelompok Sioyan akan pergi, beberapa kelompok lainnya muncul dari berbagai pintu masuk pulau. "Nona, kali ini kita harus berhasil di reruntuhan, jika tidak, kita pasti akan dimarahi oleh pemilik lembah," kata seorang wanita. Nama gadis itu adalah Simtaki, tahap akhir Doudi bintang 6, wanita lainnya bernama Xiaobi, Doudi bintang 6 tahap tengah. "Mari kita lihat situasinya dulu," kata Simtaki. "Dikatakan bahwa di Pulau Cahaya Bulan, ada mata air Yin Yang," kata pria berkulit gelap. "Nona, apa itu mata air Yin Yang?" tanya Xiaobi. "Mata air Yin Yang memiliki efek misterius mengubah kekuatan tubuh manusia," kata Simtaki. Sementara itu di rawa, beberapa sosok muncul. Di tempat itu, udara dipenuhi lapisan kabut yang menghalangi pandangan. Binatang yang menjaga pintu masuk air mata Yin yang terlalu menakutkan. "Meskipun kita berdua sudah bekerja sama, masih tidak bisa menghadapinya," kata Peng Hong. "Selain itu, ini adalah daerah rawa. Jika kita terus bergerak, kita hanya akan ditelan oleh rawa," kata Du Chun. "Tidak mungkin, bahkan kalian berdua tidak bisa mengatasinya," kata Haoran terkejut. "Bukannya kita tidak bisa mengatasinya, meskipun kekuatan binatang itu sebanding dengan Dou di bintang 7, kami tidak takut. Tapi ini adalah daerah rawa, kami harus berhati-hati," kata Feng Hong mendengus. "Aku tidak menyangka bahkan kalian berdua tidak berdaya," kata Hao Qing. "Hei Hao Qing, jika kamu tidak percaya, mengapa kamu tidak membiarkan saudara laki-lakimu pergi dan mencoba?" kata Feng Hong dengan marah. "Berhentilah berdebat," kata Song Yue. "Apa saudara Song punya cara terbaik?" tanya Haoran. "Karena tidak baik menjadi kuat, maka satu-satunya cara adalah cara lembut," kata Song Yue. Dia kembali berkata, "Jika kamu membagikan berita ini, kamu akan mendapatkan keuntungan. Ayo, bagikan berita ini dan lihat siapa yang punya solusi. Yang paling penting sekarang adalah menghancurkan monster di depan kita dan memiliki kesempatan untuk memasuki mata air Yin Yang," kata Song Yue. Haoran dan Feng Hong mengangguk saat mendengar itu. Sementara itu, kelompok Sioyan tiba di tempat air mata Yin Yang. Apa yang muncul di depan mereka adalah area rawa dan kabut. "Apakah air mata Yin Yang ada di sini?" kata Mu Peng. "Banyak orang telah berkumpul di sini, mereka juga kuat," kata Fu Yao. Sesaat kemudian beberapa sosok muncul. "Semuanya, kita bertemu lagi," kata Song Yu melihat kelompok Sioyan dan lainnya. "Kami telah menemukan pintu masuk mata air, tapi kekuatan binatang buas yang menjaga pintu masuk itu terlalu menakutkan, jadi kami tidak punya cara untuk melakukannya. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" kata Song Yue. Doci yang kuat melonjak di tubuhnya. "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Linzu sedikit bingung. "Ayo pergi dan lihat, aku punya firasat kalau Sioyan dan lainnya juga ada di sini," kata Cucu. Dia menoleh sedikit dan melesat menuju mata air Yin Yang. Linzu mengikuti di belakangnya. "Orang-orang ini, tidak ada yang mengambil tindakan," kata Song Yue melihat semua orang diam. "Makhluk di rawa itu sangat kuat, sepertinya mereka samar menemukannya, jadi mereka enggan melakukannya," kata Feng Hong. Dia dan Du Chun telah bertarung melawan makhluk itu sebelumnya, kekuatan makhluk itu membuat keduanya terluka. "Saya tidak sabar menunggu seperti ini, barang-barang yang lebih berharga masih ada di Pulau Guanghan," kata Haoran dengan marah. Doci melonjak di tangannya, akhirnya berubah menjadi tinju yang menghantam rawa dengan keras.
Serangan itu segera menyebabkan raungan tajam tiba-tiba terdengar, kemudian tanah rawa yang tenang bergerak dengan keras. Di bawah rawa, ada sesuatu, kata Fuyao terkejut. Bajingan Haoran, kamu akan membuat marah makhluk itu, teriak Feng Hong. Hanya dengan cara ini, semua orang akan mengambil tindakan, kata Haoran acuh tak acuh. Ada yang aneh, aku merasakan aura yang familiar, sepertinya makhluk ini juga memiliki atribut api. Kata Mu Ying menoleh ke Xiaoyan. Atribut api? Mungkinkah monster yang kuat itu? Gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya. Aku akan turun dan melihat. Sepertinya monster ini memiliki inti apa yin yang, kata Xiaoyan segera melesat ke rawa. Xiaoyan, apa dia tidak takut mati? Seru Haoran terkejut. Orang ini, apakah dia menemukan sesuatu? Kata Haokin. Karena dia sudah bergerak, mari kita tunggu saja. Aku harap orang ini tidak akan mengecewakan kita, kata Song Yu. Tepat setelah memasuki rawa, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan korosi yang sangat kuat muncul dari rawa, namun setelah beberapa saat, tekanan yang kuat menghilang tanpa jejak, digantikan oleh suhu yang sangat panas. Kejutan baru saja muncul di mata Xiaoyan, ketika sebuah gerakan besar melintas, dan raungan memekakkan telinga datang dari rawa. Di saat yang sama, beberapa pilar lahar panas segera menembak ke arah Xiaoyan. Bermain api di depanku, gumam Xiaoyan menyeringai. Api merah segera melonjak di tubuhnya dan menghancurkan semua pilar api lahar yang menyerangnya. Ini, bagaimana mungkin? Pikir makhluk itu terkejut. Pukulannya yang tampaknya kuat tidak menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan sama sekali. Saat berikutnya sosoknya yang nampak seperti macan hitam segera melayang keluar dari lahar. Dia perlahan melangkah dan menginjak lahar cair, dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Apakah ini binatang api yin yang pikir Xiaoyan terkejut, sekaligus merasakan senang karena telah menemukannya. Senior, aku datang ke sini untuk memasuki mata air yin yang, dan kedua untuk mendapatkan api yin yang, kata Xiaoyan. Manusia, kamu terlalu berlebihan, namun aku harus mengagumi keberanianmu, karena paling berani di antara begitu banyak orang di sini, namun kamu tetap akan mati sia-sia, kata macan api dengan niat membunuh di matanya. Apakah itu berhasil atau tidak? Kamu harus mencobanya untuk mengetahuinya, kata Xiaoyan dengan senyum dingin. Pergi dan mati, teriak macan api. Segera lahar cair di bawah kakinya bergetar hebat sebelum berubah menjadi makhluk lahar besar yang menembak ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan tak bergeming, segel di tangannya berubah dan jejak kekuatan api emas tiba-tiba melesat dan menghantam makhluk lahar hingga hancur. Manusia ini, bagaimana bisa begitu kuat? Pikir macan api terkejut. Kebuasan melonjak di matanya, api di tubuhnya melonjak dan makhluk lahar cair terus muncul dan menyerang Xiaoyan dengan menghancurkan diri mereka. Petir muncul di bawah kaki Xiaoyan saat dia dengan cepat menghindari semua ledakan penghancuran diri. Sial, bagaimana bisa binatang api ini bisa mengendalikan begitu banyak makhluk magma itu? Pikir Xiaoyan. Manusia, jika kamu terus melawan seperti ini, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Teriak macan api tertawa dingin. Jangan senang dulu, kata Xiaoyan sambil menembakkan dua gelombang api besar yang langsung menghantam banyak makhluk lava. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tampaknya telah menemukan sesuatu di bawah, dan kilatan dingin melintas di matanya. Segel di tangannya berubah dan avatar raksasa muncul di belakangnya dan membuka mulutnya saat melepaskan gelombang suara sonik dan menghantam macan api membuat pikiran dan tubuhnya seketika menjadi kaku. Di saat yang sama, api emas Xinyan melonjak di tangan Xiaoyan, sebelum dengan cepat berubah menjadi jaring api emas yang meluncur ke arah macan api dan membungkusnya. Ini sebenarnya api suci, seru macan api terkejut. Tubuhnya sedikit gemetar ketika dia mengingat ucapan ahli kuat di pulau untuk tidak terlibat dengan seorang pemilik api suci. Xiaoyan sepertinya menyadari situasi macan api. Macan api, apalagi yang ada di bawah? Bawa aku ke bawah untuk melihat, kata Xiaoyan. Di bawah sangat dingin, bahkan aku tidak akan bisa tinggal lama, tapi aku bisa mengantarmu ke sana, hanya saja, kata macan api dengan keserakahan melintas di matanya. Hanya saja apa? Tanya Xiaoyan menjadi waspada.
Harta yang aku jaga adalah inti api yin yang, aku bisa membawamu turun untuk mendapatkannya, tapi sebagai harganya, kamu harus menggunakan kekuatan api suci untuk membantuku menerobos Doudi bintang 8, kata macan api menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Berikan aku inti api yin yang dulu, dan aku akan membantumu, kata Xiaoyan. Aku akan memberitahumu tempat inti api, namun mata air yin yang, itu bukan urusanku. Jika kamu ingin masuk, saya tidak akan menghentikanmu, tapi saya akan katakan bahwa monster di sana tidak hanya lebih kuat dariku, tapi juga lebih serakah dariku. Meskipun kamu memiliki api suci, sepertinya sulit untuk mengalahkannya, kata macan api dengan serius. Jangan khawatir, aku memiliki cara sendiri, kata Xiaoyan. Kalau begitu ikuti aku, kata macan api segera memimpin jalan menuju ke bawah magma. Beberapa waktu kemudian, kabut hitam muncul dari tubuh macan api, dan kemudian keduanya menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, keduanya muncul di tempat yang dingin. Apa yang kamu cari ada di sana, kata macan api menunjuk ke satu tempat. Apakah itu api yin yang? Gumam Xiaoyan melihat ke arah tanaman yang dikelilingi api merah yang memancarkan suhu api sangat panas. Ini aneh, tanaman itu jelas memancarkan api yang panas, tapi mengapa tempat ini terasa dingin, gumam Xiaoyan? Itulah uniknya api yin yang, begitu dia berada di dalam lahar, dia akan memancarkan hawa dingin pada jarak tertentu, tapi jika kamu mendekatinya, itu mungkin terasa panas, kata macan api. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Jarang dia menemukan hal semacam ini. Itu memang api yin yang, bagaimanapun, saya telah menjaga api itu selama ribuan tahun, dan sekarang orang lain mengambilnya di depan saya, dan itu masih menyakitkan, kata macan api dengan getir. Senior, apa api ini bisa membantu menyelesaikan segel reinkarnasi? Tanya Xiaoyan. Jika dia bisa menyelesaikannya, kemungkinan hambatan Yiwa dalam menerobos dapat terpecahkan. Apa? Segel reinkarnasi? Seru macan api langsung terkejut. Segel itu mungkin ada hubungannya dengan kekuatan atribut api paling murni, dan kekuatan semacam ini akan sering melahirkan beberapa makhluk dengan kecerdasan spiritual. Makhluk semacam itu disebut roh api suci. Begitu kamu dikenali oleh roh api, pencapaian masa depanmu tidak akan terbatas, kata macan api. Baiklah, cepat kumpulkan api yin yang, aku akan segera kembali, kata macan api. Ada 6 daun di dalam api yin yang, benda ini tidak mudah dikumpulkan, mungkin dengan cara ini, kata Xiaoyan membuka telapaknya dan api tulang dingin muncul di atasnya. Api tulang dingin baru saja menyentuh api yin yang, ketika api yin yang tiba-tiba mengeluarkan lonjakan energi yang kuat, membuat api tulang dingin langsung melonjak dan membungkus api yin yang dan terbang ke telapak tangan Xiaoyan. Senyumannya muncul saat dia melihat 6 daun api yin yang di tangannya. Dengan api ini, Yiwa seharusnya bisa menerobos Doudi bintang 9 dengan lancar. Hal itu juga akan membuat Xiaoyan menjadi jauh lebih kuat, mengingat api Yiwa telah menyatu dengan tubuhnya. Sementara itu, kejutan muncul di mata macan api saat melihat Xiaoyan baru saja mengambil api yin yang, tanpa menghancurkan sarang akar api yin yang. Senior, di manakah tanaman Raja Surgawi Ginseng berada? Tanya Xiaoyan. Raja Surgawi Ginseng? Itu berkaitan dengan keluarga naga, berada di Pulau Guanghan, tapi sebelum ke sana, kamu harus dapat membantuku menerobos di dunia magma. Ayo pergi, kata macan api segera melesat. Xiaoyan dengan cepat mengikuti di belakang. Sesaat kemudian keduanya tiba di dunia magma. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Xiaoyan. Kamu hanya perlu mengumpulkan kekuatan api suci ke dalam tubuhku, sisanya serahkan padaku. Setelah mengatakan itu, macan api mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang menyebabkan lahar meledak dan menutupi tubuhnya. Melihat itu, segel di tangan Xiaoyan berubah dan api suci Xinyan muncul dan menutupi tubuh macan api. Api Xinyan baru saja memasuki tubuh macan api membuatnya tiba-tiba meraung kesakitan. Di saat yang sama, dunia magma nampak bergemuruh. Kejadian ini segera menarik banyak perhatian dan seruan terkejut muncul di sekitar rawa. Apa yang terjadi? Seru Fuyao terkejut. Kabut di rawa ini telah menghilang.
Dan di atas rawa, ada awan petir yang mengembun. Sepertinya itu, gumam Yueru tampaknya mengetahui sesuatu. Awan guntur ini tidak terlihat seperti dihasilkan oleh pemurnian pil obat, melainkan seperti bencana guntur yang disebabkan oleh terobosan binatang buas, kata Kinsin. Beberapa binatang buas yang kuat akan menarik batasan langit dan bumi ketika mereka menerobos, jadi akan ada kesengsaraan guntur, hanya setelah melewati kesengsaraan guntur kekuatan mereka akan menerobos. Tapi jika kesengsaraan gagal, binatang itu akan terluka parah, kata Siuki. Apa yang Sioyan lakukan? Bagaimana mungkin ada kesengsaraan guntur? Mungkinkah dia bekerja sama dengan monster di bawah ini? Kata Linzu. Mari kita tunggu dan lihat, kata cucu menatap awan guntur di langit. Kesengsaraan guntur, bukankah ini pertanda terobosan dari binatang iblis itu? Apa yang sedang dilakukan Sioyan? Gumam Singtaki menebak sesuatu. Ini sepertinya disebabkan oleh penjaga di bawah. Mungkinkah orang itu ditelan oleh monster itu? Kata Hao King dengan santai. Kurasa tidak. Meskipun kekuatan binatang iblis di bawah ini sangat kuat, itu tidak memiliki kekuatan untuk melahap Sioyan, bahkan aku tidak memiliki kepastian untuk menang ketika dia benar-benar bertarung. Orang itu menyembunyikan kekuatannya dengan dalam, kata Song Yue. Hei, Sioyan itu tidak sekuat yang kamu katakan, kata Haoran dengan tidak senang. Tampaknya ada orang lain telah memasuki daerah rawa. Siapa dia? Gumam Siobi. Dia sepertinya adalah Haoran dari istana Xuanling. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, kata cucu menyeringai. Saat ini mata banyak orang tertuju pada rawa di mana Haoran dan Haokin telah menghilang ke area rawa. Sementara macan api sedang berusaha menerobos, satu suara tawa terdengar. Sioyan, aku tidak menyangka kamu akan terlibat dengan penjaga yang akan menerobos. Apalagi yang harus kamu katakan sekarang, kata Haoran dengan dingin. Sioyan menatap mereka berdua. Dou di bintang 7 di tahap awal dan tengah. Awalnya saya pikir kamu akan membunuh penjaga ini, tak disangka kamu melakukan yang berbeda, kata Haokin menatap Sioyan dengan jijik. Tidak perlu banyak bicara, maju saja, kata Sioyan dengan santai. Sioyan, beri aku waktu 5 menit, kata macan api menahan amarahnya. Jangan khawatir. Karena kamu sedang menerobos, serahkan padaku, kata Sioyan. Kalau begitu, terima kasih teman muda Sioyan, ini akan merepotkanmu, kata macan api. Sioyan, mari kita selesaikan kebencian lama kita, kata Haoran dengan dingin. Haokin, macan itu sedang menerobos, itu kesempatan, kamu akan menyerangnya, adapun Sioyan, serahkan padaku, kata Haoran. Sebaiknya kalian maju bersama, jangan katakan kalau aku tidak memberi kalian berdua kesempatan, kata Sioyan dengan santai. Sioyan, kupikir otakmu sudah rusak, hanya Dou di bintang 6 akhir, tapi kamu sedang mencoba untuk menantang 2 Dou di bintang 7 milik kami. Kamu terlalu berlebihan, kata Haokin mengejek. Begitu banyak omong kosong, kata Sioyan segera melesat. Tidak baik bagi kita untuk bertarung lama di sini, kita harus mengalahkan Sioyan secepat mungkin, kata Haoran. Sementara Sioyan melesat, 2 pilar api besar tiba-tiba muncul dan menembak ke arahnya, namun dihancurkan oleh telapak tangan Sioyan. Kejutan melintas di mata Haoran saat melihat serangannya hancur, dia mengayunkan tangannya dan pusaran angin segera meluncur ke arah Sioyan. Melihat itu Sioyan mengayunkan tangannya dan api hijau segera menyembur keluar dari tubuhnya dan sekejap menyapu pusaran angin hingga hancur. Sioyan baru saja memecahkan serangan Haoran, ketika Haokin muncul di sampingnya dengan telapak tangannya yang akan menghancurkan kepala Sioyan. Telapak tangan akhirnya menghantam kepala Sioyan, namun Haoking langsung merasakan tangannya mati rasa dan segera mundur ke belakang. Ini, tubuh abadi, seru Haokin dengan kejutan melonjak di matanya saat ia melihat armor emas yang menutupi tubuh Sioyan. Tubuh abadi, bukankah tubuh ini telah hilang selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia memilikinya, seru Haoran tidak percaya. Senyum tipis muncul di sudut mulut Sioyan saat melihat ekspresi di wajah keduanya.
Pedang muncul di tangannya saat dia melepaskan teknik pedang penghancur langit 7 lapis, segera cahaya bilah tajam meluncur ke arah dua bersaudara. Keseriusan melonjak di wajah keduanya saat merasakan kekuatan serangan Xiaoyan. Mereka berdua dengan cepat mengulurkan telapak tangan mereka saat melepaskan telapak roh misterius. Segera kedua telapak raksasa meluncur dan menghantam bilah pedang raksasa hingga hancur menyebabkan ledakan keras dan riak liar energi menyapu sekitarnya. Xiaoyan, kali ini kamu harus mati. Haokin, ayo lakukan, kutukan roh darah, teriak Haoran dengan dingin. Kedua orang ini sebenarnya menguasai kutukan roh darah. Teknik ini dapat meningkatkan kekuatan penggunanya dalam waktu singkat, namun mereka yang menggunakannya biasanya akan mengikis jiwa mereka sendiri, pikir Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Haokin, ayo lakukan, kali ini, bajingan ini pasti mati, kata Haoran dengan sinis. Iya, ayo lakukan, kata Haokin segera mengangguk. Segel di tangan mereka berubah dan doci merah pekat segera melonjak di tubuh mereka. Di saat yang sama, kedua telapak tangan mereka saling menyatu di satu sisi, sementara kedua telapak tangan yang lain dilemparkan ke arah Xiaoyan. Segera ruang di depan mereka berfluktuasi ketika satu telapak tangan darah besar yang membawa tekanan kuat muncul di atas mereka sebelum dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Teman muda Xiaoyan, hati-hati, serangan itu bahkan aku belum tentu menang menghadapinya, kata macan api dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat itu, dia memang bisa merasakan tekanan yang berbahaya. Namun meski begitu, Xiaoyan masih menunjukkan sikap yang tak bergeming. Segel di tangannya berubah dan doci di tubuhnya dengan cepat melonjak dengan liar, saat dia melepaskan api perubahan misterius. Di saat yang sama pedang abadi muncul di tangannya dan api emas menyelubungi pedangnya. Pedang menentang langit, kata Xiaoyan dengan dingin, lalu menebaskan pedangnya. Segera bilah cahaya tajam emas raksasa melesat ke arah telapak tangan darah raksasa dan menghantamnya hingga menyebabkan ledakan keras dan langit nampak terdistorsi. Sesaat kemudian retakan menyebar dari telapak tangan darah dan hancur berkeping-keping, menyebabkan tubuh Haoran dan Haokin terhempas dengan cepat jatuh dari langit. Keduanya memuntahkan darah. Namun sebelum Haoran bisa mencapai tanah, Xiaoyan sekejap muncul di atasnya dan melihat mata Haoran yang dengan lemah menatapnya. Di saat yang sama sebuah telapak tangan menghantam dada Haoran hingga ia jatuh menghantam tanah dengan keras dan tewas seketika. Xiaoyan, dia membunuh Haoran, seru Qinxin terkejut. Ini akan merepotkan sekarang, istana Xuanling pasti tidak akan tinggal diam, pikir Qinxin. Sepertinya Xiaoyan ini akan bernasib sial, kata Song Yue menggelengkan kepalanya. Tampaknya paviliun Fan Xiang akan mengalami masalah besar, kata Cucu. Dia tahu kalau Haoran termasuk murid berbakat istana Xuanling, dan mereka pasti akan membalas, pikir Cucu. Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja? Kata Mu Ying dan lainnya muncul di sekitar Xiaoyan. Aku tidak apa-apa, ayo pergi dan membicarakan hal lain, kata Xiaoyan berbalik dan pergi, yang lain dengan cepat mengikuti. Tak lama kemudian, macan api tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dengan raungan panjang, suara memekakkan telinga membuat banyak orang merasakan ledakan kekuatan. Saat berikutnya, banyak orang merasakan penindasan yang sangat kuat. Mata macan api dengan tenang menatap kelompok Xiaoyan yang pergi, dan mengalihkan pandangannya yang kejam ke arah kelompok lainnya. Binatang ini menerobos Dou di bintang 8, seru banyak orang terkejut. Kalian semua, pergilah, jika tidak, mati, kata macan api meraung marah ke arah sekelompok besar. Doci di tubuhnya melonjak dan mendorong sekelompok besar itu. Bajingan, semuanya, ayo serang bersama, teriak salah satu dari kelompok besar itu. Jangan menyerang, binatang ini terlalu kuat, teriak Song Yue. Ayo pergi, aku tidak ingin menghadapi makhluk itu, kata Cucu menarik Linzu pergi dari tempat itu. Mendengar itu, sekelompok besar orang mulai mundur satu persatu. Dasar sekelompok pengecut, kata macan api menatap mereka yang pergi. Sementara itu kelompok Xiaoyan berjalan menuju mata air Yin-Yang. Xiaoyan, kamu baru saja membunuh Haoran, kata Xiu Qi tidak bisa menahan diri untuk bertanya.
jika dia membunuh udang kecil seperti Sekte Jing, itu akan baik-baik saja, tapi dia membunuh murid penting dari istana Xuanling, ini bukan masalah yang mudah, pikir Xiuqi mengerutkan keningnya. Dia memiliki kutukan darah, teknik ini sepertinya dimiliki oleh Clay Alien, karena itu aku membunuhnya, kata Xiaoyan sedikit mengernyit. Apa? Kutukan darah? Istana Xuanling sebenarnya terkait dengan Clay Alien, seru Xiuqi terkejut. Sepertinya masalah ini terlalu serius. Kamu harus berhati-hati, kata Qinxin. Xiaoyan jangan khawatirkan hal itu, bukankah ada kami, kata Mu Peng tersenyum. Iya benar, kata Mu Ying dan Yuer setuju. Xiaoyan tersenyum saat mendengar itu. Setelah itu kelompok Xiaoyan tiba di satu celah besar. Apakah itu pintu masuknya? Gumam Fuyao. Ayo masuk dan lihat, kata Mu Feng melihat ke arah gerbang cahaya. Semuanya, berhati-hati, kata Qinxin. Sementara kelompok Xiaoyan bergegas masuk, nampak dua sosok sedang mengobrol di meja batu besar. Ada sekelompok yang datang ke sini. Bai Hong, kali ini kamu tidak akan memakan gadis lagi, kan? Kata Yinlun, sosok manusia tikus perak bertubuh besar. Kenapa kamu menjadi khawatir? Sudah sejak lama aku tidak memangsa wanita lagi, ini membuatku menjadi lemah, kata seorang pria muda memutar matanya ke arah Yinlun yang berubah menjadi tikus kecil yang berjalan dengan santai di meja. Karena mereka sudah datang, mari kita temui mereka, kata Jun Xiu. Tempat ini hanyalah genangan air yang tergenang yang tak berguna, mengapa ada orang datang, kata Yin Lui naik ke bahu Jun Xiu dan keduanya perlahan menghilang. Sementara itu, kelompok Xiaoyan tiba di satu tempat. Ini tempat yang sunyi, kata Mu Ying. Semua orang berdiri dan melihat danau jernih dan tenang di bawah, ada banyak mata air yang mengalir. Apakah ini mata air Yin Yang, kata Mu Feng? Aku merasa ada monster tua di sini. Orang itu adalah yang terkuat di antara 3 monster tua, disinilah dia tinggal, kata Yueru dengan waspada. Apa kamu tidak salah? Masih ada orang yang tinggal di tempat seperti ini di mana burung pun tidak ada, kata Mu Peng. Tapi mata air ini tampaknya terlalu biasa, mungkinkah ini tipuan, kata Fuyao menoleh ke Xiaoyan. Aku juga tidak tahu. Macan itu yang mengatakannya, kata Xiaoyan. Saat semua orang bingung, satu suara tenang terdengar, jangan lihat dari luar, ini memang mata air Yin Yang, kata sosok pria muda yang muncul. Xiaoyan dan lainnya terkejut saat melihat pria itu muncul, mereka bisa merasakan aura yang kuat. Apakah dia monster tua yang kejam itu, tapi mengapa dia begitu muda, dan tampan, gumam Fuyao. Mata Jun Xiu menyapu semua orang, sebelum berhenti pada Yueru dan melihat simbol di dahi Yueru yang memancarkan sedikit cahaya. Itu sepertinya simbol warisan dari peri bulan. Saya benar-benar beruntung, meskipun saya tidak memilikinya, akan selalu ada kesempatan untuk mencobanya. Saya hampir kehilangan nyawa, kata Jun Xiu dengan getir. Matanya kemudian beralih ke Xiaoyan dan lainnya saat dia berbicara dengan dingin. Tapi saya akan memberitahu kalian, bahwa kalian tidak akan bisa menikmati mata air Yin Yang, juga kalian akan menjadi makanan yang subur untuk masa mudaku yang abadi, terutama para wanita cantik, saya sangat menyukainya, kata Jun Xiu tertawa dingin, tawanya yang memekakkan telinga bergema di tempat itu, doci yang kuat merembes keluar dari tubuhnya. Dou di bintang 9, seru Xiaoyan dan lainnya terkejut. Tidak tahu malu, kata Mu Ying mendengus. Jaga bicaramu, kata sosok tikus yang muncul di pundak Jun Xiu. Apa yang kamu tahu, jika saya tidak menyerap semangat wanita? Saya khawatir saya akan menjadi tua lagi. Ketika saya melihat penampilan lama itu, saya tidak sabar untuk menahan, jadi aku terpaksa melakukannya, kata Jun Xiu dengan suara yang aneh. Orang ini sebenarnya menyerap doci wanita, tidak heran dia masih sangat muda, kata Xiuqi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Mu Feng dengan sedikit ragu menghadapi Dou di bintang 8 akhir. Sepertinya kita hanya bisa bertarung, kata Xiaoyan sedikit mengernyit. Kalian lakukan bersama, jangan katakan kalau kalian tidak diberi kesempatan untuk bertarung sebelum kematian datang, kata Jun Xiu dengan dingin. Sementara itu, tikus Yinlun terus menatap Xiaoyan dengan heran.
Pria ini sepertinya memiliki sesuatu di tubuhnya yang sama dengan orang kuat di pulau itu. Apa ini hanya ilusi? Pikir tikus Yinlun penasaran. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.